Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi dari Oracle Academy. Materi ini sangat relevan dengan mata kuliah kita, yaitu sistem basis data, yang mana akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana database itu bekerja. Nah, sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, saya sendiri sebagai M. Sultan Pariski dengan NPM 231561654 dan teman saya. Cindy Puji Lestari dengan NPM 23150610042. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iman Ramadan. Dalam Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengantar dari materi Oracle Academy, database informasi, dan sejarah dari database. Yang mana dari presentasi saya diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu kita dalam memahami mata kuliah sistem basis data. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Nah, materi pertama kita yaitu pengantar dari Oracle Academy itu. Nah, jadi apa tujuan kita mempelajari dari pengantar Oracle Academy ini? Yaitu memberikan contoh pekerjaan, gaji, dan peluang yang dapat diperoleh dengan berpartisipasi dalam course Academy Oracle ini. Nah, lalu menjelaskan bagaimana sih partisipasi kita dalam mengikuti course ini dapat membantu kita dalam memanfaatkan peluang yang mana akan menuju kepada pekerjaan yang kita impikan. Langsung saja kita mulai materinya. Nah, terus lalu apa sih peluang karir kita? Nah, jadi peluang karir kita itu yang pertama itu ada database engineering, yang kedua itu ada database administrator, dan yang ketiga itu ada senior database administrator. Nah, jadi tiga ini adalah contoh kecilnya apa saja yang bisa kita dapatkan atau peluang karir kita jika kita tuh mempelajari course akademi ini sendiri. Nah, jadi apa aja sih yang Oracle tawarkan dari mengikuti course yang kita inginkan. Jadi bisa kita mengikuti course yang disediakan oleh Oracle Academy, kita tuh membahas tentang desain database dan pemrograman SQL. Jadi kita tuh membahas tentang database-nya itu sendiri. Lalu ada pemrograman PL atau SQL yang mana kita tuh akan melakukan program menggunakan bahasa SQL yang mana akan menuju ke database itu sendiri. Terus course ini akan memberikan sertifikat bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan course-nya. Ini merupakan contoh sertifikatnya, yang mana yang pertama itu ada Oracle Database SQL Certificate Associate. Nah, lalu ada juga Oracle SQL Developer. Jadi bisa kita mendapatkan dua sertifikat jika kita mengikuti course yang disediakan oleh Oracle Academy. Nah, lalu kita masuk ke materi intinya, yaitu data versus informasi. Nah, dari data versus informasi ini, kita tuh bertujuan untuk membedakan antara data dan informasi dan memberikan contoh masing-masing dari data dan informasi. Lalu kita tuh menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana data itu menjadi sebuah informasi. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, apa sih perbedaan dari data dan informasi? Jadi, data itu adalah materi mentah yang belum diproses atau dianalisis. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, data itu adalah materi mentah, sedangkan informasi itu data yang sudah diolah sehingga memiliki makna. Lalu bagaimana sih proses transformasinya? Jadi proses transformasinya itu data itu dapat diubah menjadi informasi melalui penggabungan, perbandingan, analisis ataupun perhitungan. Nah, contohnya itu nilai ujian siswa. Jadi nilai ujian siswa itu adalah data dan dapat kita olah dengan menggunakan penghitungan rata-rata kelasnya. Nah, hasil dari penghitungan rata-rata kelas tadi itu tuh outputnya berupa sebuah informasi. Lalu kita masuk ke database. Jadi, apa sih pengertian dari database? Nah, jadi database itu sendiri merupakan pusat data yang tersimpan secara terstruktur di sistem komputer, yang mana memiliki fasilitas untuk menambah, memodifikasi, menghapus, dan mengambil sebuah data. Lalu, ada jenisnya juga database ini. Jadi, jenis database itu adalah database modern, yang mana dia tuh dapat menyimpan dokumen, gambar, video, dan juga suara. Ada juga data mentah yang diubah menjadi informasi yang berguna saat diambil dari database. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu adalah sejarah dari database. Nah, tujuannya kita mempelajari ini yaitu kita tuh dapat menjelaskan evolusi database dan memberikan contoh perannya dalam dunia bisnis. Lalu menyebutkan kontribusi historis penting dalam pengembangan desain database. Dan terakhir, kita tuh dapat membuat daftar dan menjelaskan 3 langkah utama dalam proses pengembangan database. Nah, dapat kita lihat di sini adalah evolusi dari database. Nah, dapat kita lihat dari gambar ilustrasi yang saya berikan, itu adalah evolusi dari database, yang mana dari bentuk awalnya lalu menuju flop disk, jadi menjadi kaset, menjadi flash disk, dan menjadi cloud computing ataupun database itu sendiri. Nah, evolusinya itu sendiri dari pada tahun 1960-an, komputer itu menjadi hemat biaya bagi perusahaan swasta dan kapasitas penyimpanan itu meningkat. Nah, lalu pada tahun 1976, PCN ini mengusulkan model hubungan entitas atau RIM untuk desain basis data, yang mana menuju awal 1980-an, sistem basis data itu relasional pertama yang tersedia secara komersial mulai muncul pada awal 1980-an dengan Oracle versi 2. Lalu pada awal 1990-an, perombakan industri itu dimulai dengan sedikit perusahaan yang bertahan, yang mana pada saat ini Oracle itu bertahan.
Lalu pada pertengahan 1990, sebuah ledakan terjadi dalam dunia internet yang mana memunculkan World Wide Web yang dapat digunakan. Jadi www yang sampai sekarang itu bertahan. Misalnya kita ingin membuka sebuah web, kita kan awal-awalnya mengetikkan w dan w gitu. Lalu pada akhir 1990-an, investasi besar pada perusahaan internet itu membantu menciptakan ledakan pasar untuk perangkat web, internet, dan juga database. Lalu pada awal abad ke-21, pertumbuhan aplikasi database itu terus berlanjut. Nah, lalu kita akan masuk ke SQL atau Structured Query Language, yang mana ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah database. Jadi pengembangan SQL itu sendiri terjadi pada tahun 1980-an, yang mana SQL itu menjadi standar untuk interaksi dengan database yang relasional. Lalu penggunaan SQL itu sendiri bagaimana? Nah, SQL itu digunakan untuk membuat, mengakses, dan memanipulasi data dalam database relasional. Jadi kita menggunakan bahasa SQL untuk membuat, mengakses, dan memanipulasi data. Lalu proses pengembangan database. Nah, proses pengembangan database itu meliputi pemetaan data atau data modeling, perancangan database, dan pembangunan database. Nah, dalam perancangan database ini, data itu diorganisasikan dalam diagram hubungan entitas atau IRD yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti tentang IRD ini. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya bernama Cindy. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan besar dalam komputasi, yang mana pada materi ini bertujuan untuk menyebutkan transformasi utama dalam komputasi yang telah terjadi sejak tahun 1970-an. Nah, menjelaskan dan memberikan contoh istilah-istilah seperti perangkat keras, sistem operasi, perangkat lunak, dan mengidentifikasikan contoh-contoh bisnis yang dapat menggunakan perangkat lunak basis data, dan menjelaskan nih bagaimana hal itu penting bagi keberhasilan mereka. Kemudian juga menjelaskan misi keseluruhan dari Oracle Corporation. Nah, sistem komputer mulanya pada tahun 1970-an, komputer ini masih menggunakan mainframe besar yang memproses hampir semua data. Pada tahun itu, komputer itu kayak lebih kecil atau DOM terminals. Nah, digunakan untuk kayak mengakses mainframe. Nah, lalu pada tahun 1980-an, muncullah lagi komputer pribadi atau kita juga sering mengenal PC yang memiliki kemampuan pemrosesan sendiri, dikenal juga sebagai smart clients. Nah, terus pada tahun naik lagi pas 90-an, itu tuh ada proses komputer, dia tuh bergerak ke arah server data base dan aplikasi. Nah, dengan thin clients. Nah, jadi kayak misalnya tuh seperti browser gitu kan, digunakan itu untuk mengakses aplikasi bisnis gitu. Kemudian terdapat istilah-istilah penting pada komputasi yang perlu kita ketahui, seperti hardware yaitu komponen fisik, pada komputer, software yaitu program yang memberikan instruksi kepada hardware. Nah, jadi ada juga cloud computing yaitu penyediaan layanan komputasi melalui internet. Nah, terkait dan ada juga nih yang namanya GERD computing yaitu pemanfaatan seluruh jaringan komputer itu sebagai satu pol gitu, jadi kayak satu sumber daya gitu. Selanjutnya ada komputasi. Nah, pada komputasi ini nih memiliki dua cabang, yaitu model komputasi GERD yang menggunakan seluruh jaringan komputer sebagai sumber daya bersamaan. Nah, memungkinkan pengelola nih yang lebih efisien. Selalu komputasi GERD ini dia itu juga bisa memperlakukan komputasi sebagai utilitas. Nah, jadi kayak seperti listrik kan. Selanjutnya cloud computing. Nah, cloud computing ini yang mana dia itu tuh memungkinkan buat kita tuh mengakses perangkat lunak dan perangkat keras dari penyediaan cloud. Nah, jadi dia tuh bisa diakses melalui teknologi web. Nah, terus buat selanjutnya kita bakal masuk ke materi konsep, dan dia itu ada Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke materi konsep dan model fisik. Nah, materi kali ini nih bertujuan untuk menjelaskan nih pentingnya kayak komunikasi antara komunikasinya tuh lebih jelas dan menangkap nih kebutuhan informasi secara akurat. Jadi kayak memperbedakan antara model konseptual dan implementasi fisiknya nih. Jadi kayak kita tuh bisa menyebutkan 5 alasan untuk membangun nih model data konseptual dan memberikan contoh model konseptual dan model fisiknya. Buat model konseptual itu sendiri, pada bagian konseptualnya terdapat 4 konsep, yaitu kayak menggambarkan kebutuhan fungsional dan informasi bisnis. Jadi dia tuh nggak memikirkan bagaimana nih cara mengimplementasikan fisiknya. Dia tuh hanya berfokus buat kebutuhan ideal. Jadi dia tuh menangkap entitas penting dan hubungan antara entitas, dan nggak termasuk kayak atribut spesifik atau kayak kunci unik, atau namun dia tuh kayak mendokumentasikan aturan bisnis dan kebutuhan regulasi. Nah, model itu tuh sering terbagi menjadi 2 kan, yaitu ada model logis dan model fisik. Nah, model logis itu kayak menyertakan semua entitas. Nah, sedangkan kayak entitasnya itu apa aja nih? Entitasnya itu ada kayak hubungan, terus lagi atribut, dan kunci unik. Dan bisa juga diilustrasikan dalam diagram hubungan entitas atau ERD. Sedangkan model fisik itu sendiri tuh merupakan perpanjangan dari model logis, yang dia itu tuh mengidentifikasikan itu tuh kayak ada struktur tabel, tipe data, kunci primer, kunci asing, indeks, dan objek database lainnya. Dan juga dia tuh bisa menggambarkan bagaimana nih objek tersebut tuh akan diimplementasikan ke dalam data yang lebih spesifik.
Nah, lalu apa ya pentingnya dari model konseptual? Nah, model konseptual dapat mencegah kesalahan dan miskomunikasi. Nah, dia itu bisa memfasilitasi diskusi dan dokumentasi kebutuhan informasi bisnis. Nah, jadi dia tuh kayak seperti menjadi sebuah dasar yang kuat untuk desain fisik database. Nah, lalu pengertian dari model konseptual dan model fisik itu sendiri, ya nih kayak model konseptual itu lebih ke gambaran aspek dari informasi dan kebutuhan bisnis. Sedangkan model fisik itu lebih ke implementasi nyata dari model konseptual dalam bentuk database. Nah, jadi begitulah. Dan dalam presentasi ini saya akan membahas dua konsep utama dalam desain basis data, yaitu entitas, atribut, dan identifiers, serta diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram, atau yang kita singkat sebagai ERD. Kita akan melihat bagaimana konsep-konsep ini membantu kita mengorganisir data dan merancang sistem basis data yang efektif. Pertama, mari kita bahas tentang entitas dan atribut. Entitas adalah sesuatu yang penting bagi bisnis dan membutuhkan penyimpanan data. Contoh entitas adalah seperti student, teacher, atau produk yang dalam konteks bisnis, dan setiap entitas memiliki instance, yaitu contoh spesifik dari entitas tersebut. Misalnya entitas hewan, animal, bisa memiliki instance seperti anjing, kucing, kuda, ikan, dan lain-lain. Lalu, atribut adalah detail spesifik yang memberikan informasi lebih tentang suatu entitas. Misalnya, entitas customer memiliki atribut seperti nama, alamat, atau tanggal lahir. Atribut membantu kita membedakan satu instance dari yang lain, misalnya nama yang membedakan antara dua pelanggan yang berbeda. Ada atribut yang bersifat mandatory. Mandatory maksudnya wajib, seperti nama yang harus ada untuk identitas, dan juga yang opsional seperti nomor telepon yang mungkin tidak semua pelanggan memilikinya dan tidak terlalu membedakan karena bisa saja nomor telepon itu sudah tidak dipakai atau tidak sama lagi. Selanjutnya kita masuk ke identifiers, khususnya unique identifiers atau UID. UID adalah atribut atau kombinasi atribut yang membedakan suatu instance entitas dari yang lain. Contohnya, pada entitas employee, UID-nya bisa berupa employee ID yang unik, atau dalam kehidupan sehari-hari seperti NIK pada KTP, ataupun dalam konteks perkuliahan itu ada NPM pada mahasiswa. UID sangat penting dalam database karena memastikan setiap instance dapat diidentifikasi secara unik. Misalnya di dalam kelas, nama saja mungkin tidak cukup karena bisa ada lebih dari satu siswa dengan nama yang sama. Misalkan nama Dava, itu nama Dava itu ada beberapa orang. Jadi kita memerlukan UID seperti student ID yang unik untuk setiap mahasiswa. Memilih UID yang tepat juga penting dalam menjaga integritas data sehingga tidak ada dua instance yang terlihat sama di mata sistem. Karena jika ada dua entitas yang sama terlihat oleh sistem, maka itu akan terjadi error dan sulit dibedakan dalam datanya. Sekarang mari kita bahas tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan model dari suatu sistem. Ini membantu kita memahami bagaimana entitas, atribut, dan hubungan antara entitas bekerja bersama dalam sistem. ERD adalah alat yang sangat berguna karena memberikan representasi visual yang mudah dipahami. Jadi ERD ini bisa dibilang untuk orang yang tidak masuk ke dalam ranah informatika, kita bisa, walaupun orang awam pun masih bisa mengerti apa yang dimaksud dengan ERD ini, dan ERD ini bisa dibilang sebagai bahasa internasionalnya, walaupun kita menggunakan bahasa yang berbeda sekalipun, kita dari berbagai macam negara pun, kita bisa paham ERD ini maksudnya bagaimana. Dan ERD ini baik untuk mengembang maupun untuk pemangku kepentingan non-teknis, seperti blueprint yang menggambarkan struktur dari basis data. ERD juga implementation free. Maksud dari implementation free itu apa sih? Maksudnya itu artinya tuh model ini tidak tergantung pada jenis basis data yang akan digunakan. Apakah itu relasional, hierarkal, atau tipe lainnya. Ini memastikan bahwa model data tetap konsisten walaupun basis datanya berubah. Jadi mau bagaimanapun cara pengembangannya, kalau ERD-nya itu sempurna, yang dimana dalam kategori implementation free itu, maka itu akan tetap sama saja hasilnya ketika diterapkan. Contohnya, jika kita membuat ERD untuk Departemen HR, kita bisa memodelkan entitas seperti employee, departemen, dan job, serta hubungan antara entitas ini seperti works in atau manage. Manage untuk HR, works in untuk employee. Dari ERD tadi itu memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama adalah mengambil semua data yang diperlukan. Ini berarti kita memastikan semua informasi penting yang diwakili dalam model. Yang kedua yaitu memastikan data yang muncul satu kali, yang membantu mencegah redundancy atau perulangan. Jadi tidak ada data yang double atau data error segala macam. Yang ketiga ada menghindari pemodelan data yang bisa diderivasi dari data yang lain sudah ada untuk menjaga keefisienan. Maksudnya itu tidak ada data yang tertimpa oleh data baru. Kemudian yang keempat ada menempatkan data di tempat yang logis dan dapat diprediksi sehingga data mudah diakses dan dikelola. Jadi kita tahu tuh kira-kira karyawan tuh di mana dan relationship-nya dengan HR apa segala macam, kita sudah tahu tuh kira-kira arahnya kemana. Jadi nggak bakal sulit untuk cari di mana kalau misalnya ada suatu troubleshoot. Ya misalnya dalam ERD Departemen HR kita bisa memastikan bahwa setiap pegawai hanya memiliki satu record dengan semua informasi penting yang diperlukan tanpa pengulangan data yang tidak perlu. Jadi
Memahami entitas, atribut, UID, dan IRD sangat penting dalam merancang basis data yang efektif. Semuanya itu saling berhubungan dan sangat membantu dalam keefektifan, khususnya IRD, membantu dalam merancang sistem yang logis dan mudah dipahami, serta memastikan bahwa data dikelola dengan baik. Dengan menggunakan IRD juga, kita bisa memvisualisasikan struktur basis data dan memastikan bahwa semua kebutuhannya itu sudah terpenuhi tanpa redundansi. Ini adalah langkah penting dalam setiap proyek pengembangan basis data, dan ini merupakan hal yang dasar untuk kita memulai ke proses database design selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Demikianlah presentasi dari kami terkait Oracle Academy. Semoga materi yang kami paparkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Saya yang memulai, saya juga yang mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.